Tanggal 24 Februari menjadi batas akhir pelaksanaan pemungutan suara susulan maupun pemungutan suara di beberapa wilayah yang terkendala pelaksanaan pemilu pada 14 Februari lalu. Demak merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan suara susulan atau PSS usai dilanda banjir. Dan untuk membahas terkait kesiapan sudah terhubung bersama dengan Komisioner KPU RI Idam Qolik. Selamat pagi Pak Idam. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Idam, dari hasil peninjauan Anda kemarin, bagaimana persiapan untuk pemungutan suara susulan dulu yang akan dilakukan di Demak ini, Pak? Insya Allah rekan-rekan di Demak ya, khususnya di 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, insya Allah siap melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara susulan. Di sana ada 114 TPS dengan jumlah pemilih 27.669 orang. Kemarin saya sempat datang ke sana menyaksikan langsung dan pada saat saya di sana itu suasananya masih kondisi banjir, tetapi beberapa KPPS sudah mempersiapkan lokasi TPS. Misalnya saya datang ke sekolah dasar, di sana ada 6 TPS. Insya Allah suasana TPS lokasi TPS sudah siap karena memang sudah dibersihkan dari lumpur sehingga pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan nyaman. Walaupun pada saat saya datang ke sana lingkungan sekolah dasar tersebut masih tergenang air sampai dengan 50 cm. Mudah-mudahan esok pagi sudah dalam kondisi yang kering. Jadi persiapannya sudah berapa persen ini Pak untuk sejauh ini? Insya Allah 100% ya. Baik. 100% sudah siap, surat pemberitahuan kepada para pemilih juga sudah didistribusikan. Rekan-rekan juga terus melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi agar tanggal 24 Februari 2024 pemilih di 114 TPS di 10 desa atau kelurahan dapat menggunakan hak pilihnya. Baik, Pak Idam, ini kan banjir juga masih terjadi ya di sejumlah wilayah yang menggenangi wilayah di Demak. Nah, jika misalnya nanti terjadi banjir lagi, apakah tetap dilakukan pemungutan suara atau nanti akan ditunda kembali? Ya, yang pertama kami terus berikhtiar. Ya, selain tentunya kita sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, kita berdoa ya agar di hari pemungutan suara tidak ada banjir lagi. Pada saat saya melakukan kunjungan kepada KPU Kabupaten Demak, saya perintahkan kepada KPU Kabupaten Demak untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah karena berdasarkan informasi dari PPK Karanganyar ini diakibatkan ada salah satu saluran air atau gorong-gorong yang mampat itu agar bisa dinormalisasi. Dan pihak KPU Kabupaten Demak pasca kunjungan saya ke Demak, mereka langsung koordinasi kepada pihak Pemda. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar, semua ikhtiar telah ditempuh, semua pihak telah dikomunikasikan, dan semua stakeholder juga sangat mendukung proses pemungutan suara susulan di 114 TPS di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Karanganyar, di 10 desa ataupun kelurahan. Baik. Pak Idam, bukan hanya pemungutan suara susulan ya, tapi ada sejumlah wilayah yang melakukan pemungutan suara ulang. Nah, sejauh ini apa evaluasi dari pihak KPU? Data sementara yang kami tabulasi itu ada 843 TPS ya, dengan rincian 530 itu adalah pemungutan suara ulang, 224 itu pemungutan suara susulan, 89 itu pemungutan suara lanjutan, dan sampai hari ini juga kami melakukan tabulasi, sepertinya jumlahnya akan lebih banyak lagi, dan nanti pada sore hari, insya Allah jam 2 pada sore hari ini KPU akan melakukan konferensi pers, salah satunya berkaitan dengan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan. Baik Pak Idam, dari hasil evaluasinya apa dan antisipasinya seperti apa Pak agar pemungutan suara susulan maupun pemungutan suara ulang ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, evaluasinya tentunya ya karena khususnya berkaitan dengan pemungutan suara susulan ya. Pemungutan suara susulan ini kan karena ketidaktepatan dalam pelaksanaan pemungutan suara sehingga harus diulang. Misalnya ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, ada pemilih yang ada dalam DPT menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali ya, terus juga metode pemungutan suara yang tidak tepat. Maka belajar dari pengalaman tersebut agar tidak terjadi PSU kembali, pastikan prosedur operasi pemungutan suara sebagaimana diatur dalam
dalam undang-undang maupun peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan kami minta kepada rekan-rekan KPU Kabupaten Kota agar memberikan pemantapan mengenai mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ya, selanjutnya berkaitan dengan pemungutan suara susulan, tentunya beberapa tempat itu karena kasusnya adalah di luar kemampuan penyelenggara, dalam hal ini adanya bencana alam seperti banjir, maka ya tentunya kita terus berikhtiar. Selanjutnya berkaitan dengan pemungutan suara lanjutan, itu juga sama. Pada umumnya faktornya di luar kemampuan penyelenggara, misalnya karena adanya konflik, seperti di konflik antara penyelenggara dengan masyarakat, ya, itu kita berikan pemahaman, termasuk juga di Bima, ya. Di Bima itu ada 52 TPS, informasi yang kami dapatkan esok akan mengadakan pemungutan suara ulang. Artinya kuncinya adalah komunikasi dengan semua pihak agar proses pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami meyakini sesuai dengan apa yang kami rencanakan, insya Allah akan dapat berjalan dengan baik, kecuali untuk Paniai. Ya, di Papua Pegunungan, Paniai seperti tidak dapat melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 24 Februari 2024 karena faktor pengiriman logistik ke Kabupaten Paniai. Di sana ada 92 TPS. Informasi yang kami peroleh baru pada siang hari ini logistik itu akan diterbangkan ke Kabupaten Paniai, tapi posisinya sudah berada di sudah berada di Kepulauan Papua. Oke, Sudah Pak Idam, dari Jayapura ini kan akan diterbangkan ke dilakukan Paniai. PSS maupun PSU, ini kan permasalahannya beragam ya Pak ya, dari hasil pencoblosan pada 14 Februari lalu. Nah, bagaimana mengantisipasi petugas KPPS yang tidak netral agar hari ini tidak terjadi lagi, Pak? Memitigasi atau mengantisipasi petugas KPPS yang tidak menjalankan aturan dengan baik, atau dengan kata lain berpotensi berpihak pada peserta pemilu tertentu atau tidak netral, kuncinya adalah pengawasan. Ya, kuncinya adalah bagaimana proses pemungutan suara itu disaksikan. Karena di dalam keterbukaan kita pastikan semua ini dapat berjalan dengan baik, dan kami tentunya sebagai secara struktural mempunyai kewenangan melakukan pembinaan. Kami tekankan betul tidak boleh ada penyelenggara yang sekiranya membuat prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu dilanggar. Misalnya penyelenggara pemilu yang parsialitas, itu kami tegaskan jangan sampai terjadi. Apalagi ini adalah hari pemungutan suara yang sudah 10 hari setelah hari pemungutan suara. Maka jangan sekali-kali bertindak yang mengakibatkan terjadinya keterulangan kembali. Baik, jadi Ya, sudah oleh karena ditegaskan itu begitu ya, kami Pak? ingin mengajak kepada masyarakat, ingin mengajak kepada rekan-rekan jurnalis untuk memastikan proses ini dilakukan baik dan benar. Baik. Kalau saksi sudah pasti mereka akan ada di lokasi TPS. Baik, terakhir Pak Idam, terakhir dari website KPU, ini data real count masih belum diupdate ini Pak. Pada pukul 23 itu terakhir, bagaimana dengan update-nya untuk pagi ini dan apa kendalanya? Kami terus melakukan sinkronisasi ataupun akurasi data, dan sambil kami melakukan hal tersebut, rekan-rekan dari berbagai daerah juga terus melakukan uploading foto, dokumen, formulir, model C hasil. Jadi pada dasarnya proses ini terus berlanjut, cuma memang kita masih konsentrasi pada akurasi data. Baik, terima kasih Komisioner KPU RI Bapak Idam Holik sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.